Oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke drafting phase yang terakhir untuk di minggu ini. Alright. Dan juga menjadi match point untuk keduanya masih dengan band yang sama, Luka. Tapi Fanny yang udah mulai masuk ke bandnya setelah game kedua tadi barusan. Harit Chip masih sama ataukah Granger lagi nih yang akan di-ban sama Gig? Ya kalau mereka memang punya masalah dengan Granger, better ban Granger ya. Karena kita belum melihat Granger terlepas sama sekali. Oh, Hayabusa. Sanjo. Sanjo, ini Kakashi ya, gak dikasih lepas ya. Yep. Oke. Kalia lagi kan? Ada Kalea, ada pick ke Granger juga. Yep. Time to drop the beat of the flag. Joy, nah ini udah mulai beda lagi nih. Kalia nih. Kalau Joy sekarang, ini aku worth it. Kenapa? Karena lawannya udah dia nutup ke arah Hayabusa duluan kan. Yep. Jadi kalau misalnya saat ini kalian terbuka dan tidak diamankan oleh Gig, ini bahaya juga. Tapi masih diambil. Langsung diamankan. Dan jangan lupa ini bakal bisa di flex juga Kalia Chow. Yep. Bisa dipakai oleh Gig Iya, Kalea buat Gops ya. buat Gobs. Yap, Granger kah? Karena dari tadi kita ngeliat ini lumayan di-concern sama Gig Fam loh. Sekalinya lepas masa iya nggak dipakai? Betul. The immortal one shows Dari me to Suyonya dulu ya vanquish the disekir ya. Karena takutnya ya kalau memang terlepas pasti langsung dipakai juga. No, oh no Kalau Granger. terlepas sih ini bahaya banget. Tapi dengan adanya keberanian tanpa ada Granger. Ya. Ini Louis juga nggak yang jadi pick Orban ya? Ya tapi Granger ini bakal jadi masalah gak sih? Kayak susah buat ditangkep loh. Susin, Ya. Ratu Back, Suyo juga lumayan Ratu Back. Masalah, makanya aku bilang masalah. Aku setuju banget ini akan menjadi masalah. Tapi sekarang pemilihan ke arah Godland harus sudah mulai dimainkan oleh Bransi. Ya. Kalau dia lepaskan ke arah Godland tersebut, ini akan membahayakan dia. Dua band terakhir bisa untuk targeting. Karena Ya. Albert sudah tidak harus ditarget lagi. Tapi ini Godland yang tersisa apa? Yang kira-kira bisa dimanfaatkan Moskov lagi? Moskov paling atau Cloud kalau mau. Cloud bisa kan buat meltdown Fredrin. Tapi kena cucuk Frederick, Itu dia. cancel. Cancel ya. Dan Fredrin sini enak banget buat menangin objektif Turtle. Dari piercing strike-nya dia, Retribution. Yang akan bisa meng-out damage bahkan ya untuk Soul Saver. Dan juga Retribution. Moskov. Moskov lagi pasti. Ini lagi push MMR ya. Ya, tapi Fredrin bakal pegang siapapun sekarang. Harusnya iya, secara range juga soalnya nggak terlalu jauh kan. Ya. Dan apalagi nih Yip bisa menjadi pilihan kembali untuk Geek Fan. Mungkin bisa masuk ke radar band dari EVOS dulu. If-nya ya. Iya, atau bahkan mau ke Farsnya juga butuh damage tambahan lagi juga oke. Oke. Dan bahkan kalau bisa ke arah Farsha, ini paling enak itu di tangan dari Gig. Itu Kenapa? dia. Kalau dia di tangan dari Gig, ini Moskovnya juga kelimpungan. Makanya ini mungkin band ke 4 ke 5-nya bisa Yip Farsa. If Marsha ya. Farsa, tapi nggak kemahalan kah untuk menutup ke arah EXP yang mereka miliki? The falling star. Nova juga ya. Your team is Dia cukup oke dengan band Novaria karena mereka udah punya Fredrin. Mereka tinggal butuh supply damage lagi di belakang dari Fredrin itu sendiri. Dan ada kombinasi antara Kalia yang bisa dipakai juga dan kita jangan terpaku dengan Kalianya di sini dulu sebenarnya. Karena Kalianya akan bisa di posisi EXP. Berarti ya masih ada kombinasi kalau mereka mau memainkan Valentina yang belum di-ban, Chow juga yang belum di-ban. Iya. Mau cow lagi kan? Tapi high loss dulu. Gue sih lebih ke arah Valentina nggak sih? Ada Valentina, banyak banget sebenarnya opsi mid. Banyak. Farsa masih available juga. Atau ya kalau misalkan Geek Fam mau sekalian aja fight jangka panjang, Faraboy. Wow. Paraboy. Wow. Apalagi begini ya, pakai Iya. Fredrin ya. Ya itu akan sangat tanky sekali. Tapi Parsha sih aku suka kalau Parsha. Farsa buat Geek kan. Iya, politik. Dan EVOS ya mereka bisa ambil ke EXP lagi yang bisa ngeganggu ke arah backlinernya kan kayak Gatot Kaca. Iya. Wah, Let's make the ya no Florin. Mereka kan ternyata masih ada asumsi kalau misalnya posisi dari sosok seorang Kalia ini akan bisa berpindah ke tangan Gobs ya. Yep. Tapi kalau ngebandnya Florin, apa nggak lebih serem Matilda ya? Oke. Matilda bener ya yang bisa bantu escape bukan cuma sekedar heal. Yep. Atau Matildanya justru bisa diambil sama EVOS Om. Bisa juga. Iya kan? Yep. Digocek lagi. Tapi ya kita juga masih belum mengetahui secara pasti ya untuk Kalianya ini berada di mana. Yep. Bisa Ini aja ke Rome. Satu badan lagi kan Glue misalnya. Kira yang bisa memegang Fredrin. Glue Cici. Dua hero tersebut bisa pegang Fredrin ya. Yes. I am now the Dan only one Phoveus Phoveus juga ya, ternyata keluar. ini concern.
untuk Natko. Wah, Ini Cici dulu gak sih Cici? tapi kalau Cici, Nangis sih ketemu Granger ya? glue. Glue ya? Glue. Ada glue kan? Glue terus Cicinya buat kick. Gua sih lebih ke arah edit. Edit lagi? Edit buat EVOS. EVOS. Oke, Natko sempat sih ada editnya. Oh, Matildanya yang Matilda. diambil, itu dia. That's it Om. Matilda yang justru ternyata memang masuk ke dalam opsi ya, Suyo Matilda. Oke. Oke, kalau gini mungkin kaliannya best bisa di rom aja ya buat Dipaksakan ya? Iya. ngasih support heal-nya juga. Yep. EXP lagi yang atau kalau misalkan dari kaliannya tetap EXP yang biasanya match up sama Matilda kan ada Khalid. Ya Khalid ya. Iya, biasanya match up di rom ya. Pemain standar kick lah, jauh Valentina. Kalau sekarang dia pakai Khalid kayaknya agak kurang worth it. Pertama ada Zuxin, ada Moskov, Ya. ya kan? Kayaknya nggak cukup worth it untuk berada di garis depan gitu, sakit. Kalau mau sekalian aja, Khalidnya di EXP. Oke. Roamnya tetap di arah Kalea. Oke, masih banyak opsinya ya. Bahkan Gatot Kaca pun masih available buat Betul. main area fintech. Edit lagi ya. Justru dan Sasul ya. Ini aku suka sih karena Fredrin akan punya 2 jaminan berarti sekarang dari mid dan juga goldnya karena mereka Damager sudah ya mereka sudah punya badan kan, mereka sudah punya Fredrin jadi mereka juga secara nomornya bukan yang badan asli gitu loh atau yang nggak terlalu tanky juga. Tapi Oke. aku kira tadi bakal di take over loh sama tim EVOS karena editnya itu sangat berpengaruh banget untuk saat ini. Ya. Second striker lah bisa kita bilang ketika Moskov ini tidak berjalan dengan santai. Ketiga lah, third striker Oh iya, kalau edit kan. Late game banget, full defense item sakit primal run-nya dia. Yes. keras banget. Yes. Oke, tapi untuk EXP kayaknya paling aman Mau Gatot atau Glue? Gatot, Gatot sih gua. kayaknya paling aman ya dia bisa Ya Gatot. dia bisa gangguin juga untuk Backline. backline-nya tentunya dengan Avatar of Guardian. Dan ya Gatot Kaca yang telah diamankan karena memang butuh badan tambahan lagi sih untuk EVOS. Tapi match point untuk kedua belah tim. Siapakah yang akan menutup minggu ke-6 dengan kemenangan? Geekfam kah atau EVOS? Wow, ini secara draft kalau kita lihat memang sangat berimbang satu sama lain. Tapi dengan membawakan Fredrin ini seharusnya objektif akan jauh lebih dikontes oleh Geekfam. Oke. Al dari draft terakhir, Al memilih ke arah mana draftnya? Aku suka Geekfam. Geekfam, mau apa? Geekfam. Geekfam. Oke, kalau begitu one last game. Apakah Geekfam akan mendapatkan poin reverse atau sebaliknya EVOS akan menarik Geekfam turun ke dalam klasemen zona merah? So Epel ada mana tepuk tangannya? Let's go. Kita akan menuju ke dalam Land of Dawn. Let's go! Dan aku mengintip ada 3 Purify Wah. yang dibawakan oleh EVOS. Sebenarnya ya, mengingat game kedua barusan di mana Geekfam dapat kemenangan, Baloynya juga sebenarnya nggak main loh. Kayak susah untuk dikasih celah lah. Iya. Dan Dari ini game juga- 1 ya. Iya. Boleh nggak main dari game 1 ya. Iya, dan ini 3 Purify bakal susah juga targeting buat Baloyski-nya Om. Lagi-lagi ya buat Baloski yang lumayan tertutup juga. Tapi lumayan sih ya, maksudnya ya dari Baloski dia punya Tsunami Slam. Pastinya akan bisa membuang satu dari Purify-nya. Cuman yang jadi kendala untuk EVOS nanti karena mereka ngebawain banyak Purify. Kalau sampai kena Sanguine Claw, Kelar. mereka hanya bisa jalan gitu loh. Memang ada extra movement speed tapi tidak terlalu lama. Ya, kalau bisa sebelum kecubit Om. Wah, Jangan masalahnya- sampai kecubit. Masalahnya kena cubit dulu biasanya. Iya. Ya ini dia untuk setelan emblemnya juga yang sudah kita intip. Yap, akhirnya dari Gold Laner Geek bukan main basic aman ya. Oke, tapi lihat di depan sana agak terlalu kasar ya. Permainan dari ini seperti permainan antara Ki dan juga Brans di tim mereka yang lama. Di babysit sampai dapetin kesempatan bisa ngezoning out. Tapi Natko? Oh, nah untungnya dengan ada Gatot Kaca dia masih kuat dengan Revitalize. Tidak Iya. harus worry dan nggak punya burst juga di depan sana. Yap, Revitalize ya yang ke trigger sejauh ini yang masih sibuk untuk farming di lane-nya masing-masing. Tapi pressure dan juga bala bantuan yang tadi bergerak ke lane-nya dari Brand ini membuat dari Kenziski agak sedikit struggle Om. Yap, jelas ya karena dia tercicil jadi mau gak mau gak bisa terlalu maju juga dan boy. Oke, mereka akan coba untuk melakukan sedikit kontes menuju ke arah turtle yang pertama. Dan sekarang kalau kondisi Albert dengan adanya
kondisi saat ini dia nggak terlalu worry untuk dapat full buff. Dan Baloyski belum memiliki kartu Tsunami Slave. Terlihat lebih dulu untuk memulai menuju ke arah Turtle. Di sweeping oleh seorang Swallow. Mencari di mana Natsuko berada, tapi nampaknya perpasukan dari tim EVOS kehilangan satu Turtle mereka. Yes, dan ini satu buah kesuksesan yang bisa dibawakan dengan adanya tank jungler adalah memegang objektif. Yap. Seenggaknya ada turtle yang bisa didapatkan juga oleh Geek Fam. Ya, sebenarnya untuk tingkat kesuksesan dari tank jungler ya, kita Ya. harus melihat dari turtle yang pertama. Ya. Kalau gagal, biasanya bisa digulung juga dengan lawannya. Dan kita melihat tadi, ketika sukses untuk didapatkan buat turtle-nya itu, thanks to Baloyski juga, karena ada efek heal yang diberikan dari kalian. Oke, ini mulai ditabrak lagi prepolnya. Oke, bakal coba dipasang Tsunami Slave. Tapi nampaknya sedikit terlambat untuk menggunakan Purify dari KYY. First blood dengan seorang Aboy. Tsunami Slam. Sedikit terlambat gak sih Purify? Iya, agak terdelay tadi ya. Kan sedikit lagi ya, sudah mendarat dulu tadi tuh. Tapi ini sama kayak Kairi tadi ya, Assassin. Oke, Fighter tapi jungle. nampaknya Brans tersiksa sekali di depan sana. Dan udah ada Make It yang standby on position dan Brans. Ina Brans harus tumbang di depan sana. Ya. Terejam-ejam. Mau coba untuk ditukar dengan adanya Aboy di depan sana. Tapi Avatar Guardiannya for nothing. Keluar sword skill yang terlalu banyak tanpa ada pertukaran sama sekali. Ini merugikan ketika mereka dipotong nggak bisa balik ke laning. Itu Swallow gemes banget sih, itu Iya. stacknya udah mau penuh soalnya. Terus habis ya. Habis kepotong dan Gopsnya jalan ke tengah. Dan sejauh ini kita melihat Geek, mereka cukup pegang kendali objektif. Melihat bagaimana permainan dari Make It juga menuju langsung ke bagian top. Membantu Golden agar bisa jadi nih. Dipercepat bahkan dibantu nih. Dipepet biar beratnya nggak terlalu kaya. Iya, ini udah under level 2 bahkan tadi keadaan yang sempat dipegang sama Brand. Iya benar-benar dua ini mahal banget untuk di Gold Laner. Salah. Dua tuh ability-nya beda, terus ditambah lagi dengan itemnya. Waduh, lihat Brans belum jadi apa-apa. Sedangkan dari Kenzinski udah punya apa? Hunter Strike Force. Iya, mau OTW ke Skypiercer seharusnya ya, apalagi 2 item loh. Wah gila, mereka nggak ngasih jalan KYI untuk bernafas sama sekali. Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS, mereka di early game sudah terseok-seok berbeda dengan dari game 1 dan juga game yang kedua. Wah ini Iya. topnya benar-benar dipotong terus-terusan ya. Gila, Brans gak dikasih main loh sama sekali loh. Diusir Bransnya ke belakang, nggak bisa dekat sama sekali nih. Semuanya dan bahkan untuk dapetin EXP dari minion, jauh dia posisinya. Iya. Dapetin turret, dapetin turtle kah? Oke, nggak mungkin bisa sih mereka untuk kontes karena Turtle. Tapi lihat di depan sana akan coba memaksa menuju ke seorang Baloyski. Satu poin kill didapatkan. Dan langsung ada Spear of Distraction menuju ke seorang Aboy. Terperangkap dan akhirnya berat. Kembali memberikan informasi yang cukup mahal dengan adanya Gops yang bisa dimakan oleh para pasukan dari Semi Falls. Itu dia, membalikan kembali keadaan yang udah hampir hopeless untuk Brans di arah top lane. Tampaknya masih ada harapan untuk para pasukan dari tim EVOS. Itu dia ya, teamfight dadakan yang bisa dilakukan juga oleh EVOS. Akhirnya targeting ke arah Aboy akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mahal. Dan akhirnya udah mulai mengejar juga nih ketertinggalan yang dialami oleh EVOS. Tapi ditabrak lagi, Purify save the day untuk Swallow. Ya, hampir ya tadi. Kena Hampir. Breath Assault, langsung Purify-nya aktif juga. Dan Kensinski, Oke, Baloyski bakal coba untuk menangkap ke arah seorang KYY. Tapi body block yang udah disiapkan Natsuko walaupun tidak kena. Tapi ini menimbulkan satu impact yang cukup mahal di arah top lane. ya, cuman masalahnya untuk Geek juga sekarang nih, mereka harus kehilangan bagian topnya. Sebuah tim fight yang sangat manis tadi dari EVOS, di mana mereka dapetin purple buff-nya yang berarti agak menahan level dari Make It juga. Antiquiras untuk Make It, sedangkan Kensinski akhirnya second item selesai, Skypierce. Skypierce dan ini udah bisa join the fight sih. Iya. Berbanding terbalik dengan Moskov yang butuh 3 item dulu. Ya, dia selalu panjang. bantu di bagian topnya tadi. Masih panjang hari bos kalau untuk Moskow. Belum waktunya ya. Belum waktunya. Belum waktunya ya. Tapi untuk teamfight yang bisa dibawakan sama EVOS juga hating powernya ini loh ada di Matilda yang akhirnya juga bisa dimenangkan barusan. Yang penting nggak terlambat buat ini nggak sih, Purify juga tadi ya. Karena ya kita tahu pergerakan dari Geek ini kadang-kadang cukup mendadak gitu. Oh, Kids, terlihat posisinya. Mereka harusnya udah mulai sadar kalau tim fight ini nggak cukup adil untuk di arah bottom lane kalau mereka paksakan. Karena nggak ada suksi di depan mata. Berpasukan dari tim EVOS, mereka akan memaksa dengan adanya tsunami bisa mendapatkan gol. Dengan damage sangat cukup banyak dan satu Avatar Guardian berhasil menerima damage dan Make It masih terlalu kuat di depan sana. Mengabsorb semua damage yang diberikan oleh EVOS. Menerima dengan lapang dada dan tidak tumbang sama sekali. Make It masih itu strong. Iya, dan Kenzinski walaupun dia punya posisi yang bagus juga tadi ya untuk kabur dan menghindari apa yang dilakukan sama EVOS. Di saat dia mencoba untuk mencicil lagi-lagi. Ini Granger lumayan lemah dengan adanya Hating Power. Favor, Flash of the Oasis dan Guiding Wind ini benar-benar membuat kalkulasinya buyar Om. Benar, jangan lupakan juga extra shield ya, yang diberikan dari Guiding Wind yang itu membuat dia lumayan sulit tadi untuk bisa mengaktifkan Skypierce. Wah,
Dia kena perfect turtle kah? Itu permasalahan dari tim Geek Bomb. Karena kondisi saat ini lihat terus ke otomatis Albert masuk. Fatal Retribution from Albert dan lihat KYY udah standby dengan Guiding Wind-nya. Dan di depan sana perpasukan dari tim EVOS. Bahkan masa tim Fabrikan seorang Paleski. Sekratul motor seorang Natko masih bisa dilindungi. Dengan tubuhnya yang sangat kuat tapi berat. Memberikan informasi di arah bottom lane, dia berhasil memaksimalkan waktu yang dia punya. Ya, dan ini juga adalah the power of level yang unggul dari Albert. Beda, dua level ini akan menjadi sangat pengaruh untuk power retribution ya Om. Ya, kalau power retribution ya pasti pengaruh, tapi untuk team fight nggak terlalu terpengaruh ya. Karena kan yang dicari dari Fredrin sendiri adalah efek-efek situnya dia yang sebenarnya cukup untuk bisa menahan. Menjadi badan buat yang lainnya juga. Cuman ya untuk perebutan objektif yang menjadi masalah pastinya bagi Geek. Sehingga mereka harus bisa memenangkan tim fight-nya terlebih dahulu. Dan akhirnya gagal untuk perfect turtle ya. Bagi Geek dan keadaan dipaksa. berbalik sekarang EVOS. Justru yang memberikan tekanan terhadap pemain-pemain dari Geek Fam. Goldnya juga swing ul. Iya. Lihat goldnya langsung 1.800. Dan satu kondisi turtle aja dia langsung dapetin 2.000 gold difference. Gimana kalau setelah ini mereka berhasil mendapatkan ke arah Lord? Ya, ini lebih ke Aboy yang harus bisa cepat sih menjelaskan itemnya. Karena kita melihat target dari EVOS juga ini menuju ke Aboy karena mereka sadar Sanguine Claw dan juga Bad Impact kan bisa mendeal begitu banyaknya damage. Apalagi kan dirinya ya yang harusnya masih memiliki Glowing One juga untuk memberikan potongan terhadap shield, heal yang dimiliki sama Baloski. tapi Agak cukup agresif, dan jangan lupa kan Baloski ini terlalu banyak purify loh. iya. Dia nggak bisa sembarangan seperti itu. Makanya susah kan dari tadi bener-bener disable banget. Dan sekarang kalau gue lihat ya, dari Brats ini nggak usah tim fight tuh berdekatan. Dia cukup aja ngelihat Fredrin di depan sana, pukulin Fredrinnya aja udah cukup. Tapi gimana cara mainin piercing strike ke belakangnya itu loh Om? Ya, atau jalan lain untuk EVOS ya jelas. Split karena Fredrin bukan physically bisa split. Oke, dan saat ini kita tidak memiliki vision terhadap tim Geek siapa yang harus di split. Gobs butuh juga di team fight. Yep. Tapi show di arah bottom lane dan show di arah Lord yang pertama kali ini menandakan perpasukan dari tim Geek Fam. Mereka harus sudah mulai standby on position. Ya dan itu bala bantuan yang hadir ke arah bawah ya untuk mendorong adanya outer turret ternyata berhasil pula untuk bisa didapatkan atas adanya kombinasi Kenkiski dan juga Gob. Sementara EVOS yang minim informasi juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk langsung set up ke area dari Lordnya. Ya, tapi perbedaan level retribution ini masalah banget ya karena Albert juga Beda 3 level ya. 3 level difference. Jangan lupa. Make it. Ada soul server juga. Jangan lupakan itu juga Om Pak. Jadi cukup mempengaruhi. Tapi lihat langsung di depan sana ada Tsunami Slam yang gagal mendapatkan sosok dari seorang Swallow. Informasi telah cukup mahal. Didapatkan oleh pasukan tim EVOS. Apakah mereka akan memaksa tim pada Avatar Guardian? Fornati gak ada didapatkan sama sekali. Dan pangan Retribution from Malphite yang on point. Memberikan vision yang cukup jelas di depan sana. Untuk belakang dan Press War telah dikeluarkan. Perpasukan dari tim EVOS. Mereka harus mundur mendadak. Dan lihat. Mereka terlalu terpancing dengan tim fight yang dimiliki dari oleh seorang Geek Fam. Gobs salah satunya. Kenapa? Kenapa nggak mereka lepaskan Om? Dan SOD-nya tadi nggak kena ya yang nggak ngebuat dari Moskov-nya Brands ini bisa join the fight. Gue bersyukur nggak kena. Kalau kena bisa jadi korban itu bisa berikutnya ya. jadi korban berikutnya. Oke. Tapi purple buff di secure tadi ya, diambil bahkan untuk Aboy. Meskipun Lord dipegang oleh EVOS, tapi di sini untuk goldnya dikejar ternyata. Geeknya sanggup untuk back on the track. Mereka bakal nahan di barisan depan dan power dari Make It ini sudah sangat cukup sekarang. Level 12. Sangat-sangat maksimal sebenarnya sudah sekarang. Oke, tapi kali ini kita melihat perpasukan dari tim EVOS akan coba memasak di mana pergerakan dari seorang Granger yang masih belum terpikir dengan jelas untuk EVOS gimana cara makan Granger tersebut. Oke. Masih kembali netral ya dengan hadirnya Lord yang bisa ditahan perlahan juga oleh Geek Fam. Tapi ya balik lagi untuk Geek Fam mereka punya asuransi yang cukup menjamin Om dari Cecilian dan juga Grangernya. Itu dia ya. Kayak dua hero memang di awal Aboynya bisa switching off, tapi satu pastinya nih, Kensinsky belum ada jawaban sama sekali. Oke. Kayak dia safe di bagian belakang banget, dia bisa ngemaksimalin juga nanti untuk bisa ngedeliver damage ya. Si Halbert bakal dibeli dengan Kensinsky sekarang. Dan kalau EVOS mereka bakal ngajak untuk main front to back, ini bahaya banget loh buat EVOS-nya. Karena masih ada Make-It dan Aboy Kenshi di belakang ini yang menjadi sumber masalahnya. Ya sekarang Sanguine Claw tuh BT-in banget sih. Ya, Albert BOD loh. Ini bakal lebih sakit dan ngebers banget ke belakang. Oke. Dan bisa jadi target utamanya adalah Aboy. Bisa jadi. Ya tapi main front to back harus lewatin tembok-temboknya dulu nih ya. Benar. Atau ya bisa di-distract aja dengan adanya split push power yang dimiliki sama Moskov Brands. ya menurutku split push lebih better sih buat EVOS ya. Ya. Karena mereka dari Geek nggak bisa kontes juga buat split. Harus ada 2-3 yang dikirimkan kan untuk Geeknya.
Dan jangan lupakan awareness dari map push dari Geek Fam ini harus benar-benar dicek. Kenapa? Jangan sampai terjadi seperti Make It sebelumnya. Yang berhasil menumbangkan lawannya ketika dia bermain di dalam rumput. Itu yang harus diperhatikan. Albert bisa saja langsung menyelesaikan sosok dari seorang Aboy dengan cepat. Karena kondisinya Aboy dari segi item dia nggak punya Winter. Belum ya, masih menuju ke damage dulu ya untuk Aboynya juga. Sementara kali ini untuk adanya persembunyian yang dilakukan sama EVOS, ini ngebuat dari Geek juga masih minim banget siapa yang didelegasikan untuk buka vision. Wah, benar sih kalau buat Iya. mungkin untuk delegasinya ya Make It. Cuman Oke. Make It ini pegang Retribution. Jadi gak bisa sembarang juga untuk bisa maju. Ya dan Sedangkan- gak ada Matilda buat dia ya. Bener, sedangkan untuk Baloski sendiri ya tugasnya dia main pick off kan. Sedangkan pick offnya mau kemana dulu? Oh itu Oke, kosong. Baloski di depan sana, Purify telah dikeluarkan. Membuat perpasukan tim EVOS kali ini harus benar-benar memikirkan satu momentum yang sudah dilakukan oleh Baloski. Karena apa? Baloski sudah mendapatkan fleeting time. Jadi bisa kalkulasinya, bisa palsu. Oke, bakal di-commit Lordnya ternyata. Oke, bakal coba dikomit oleh para pasukan dari tim EVOS. Apakah berhasil dapat oleh seorang Albert? Segera belakang team fight terjadi. Apakah mereka akan memaksakan keadaan untuk team fight? Mundur adalah sebuah jawaban yang paling tepat. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka akhirnya sadar walaupun ragu ya. Mau mundur aja mereka ragu tadi. Ya, dan Geek Fam juga nggak bisa mengejar sejauh itu ya. Karena EVOS-nya mereka langsung balik kanan bubar jalan tapi nggak berhenti. Nami Slam dan dapat taruh dia bakal coba untuk men-zoning tapi Swallow. Pergerakannya sangat baik. Dia melakukan flanking dari sisi samping. Membuat para pasukan dari tim EVOS. Nampaknya kali ini membuat mereka harus memaksa tim fight supaya di arah bottom lane. Minion bebas mendapatkan satu base turret. Tidak bisa terlalu kena terus. Belas terlalu sakit damage-nya. Begita tertahan dan berhasil. No way. No way! Para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan inti dari permainan mereka. Iya, coba untuk ngejar dengan Abyss Walk tadi memang HP dari Kenziski yang sangat-sangat low. Tapi dia juga punya rondo untuk bisa menghindari hal tersebut sampai akhirnya. Stacknya 200. 274 stack juga yang sudah mulai ditabung oleh Aboy sudah bisa memberikan efek pukul mundur tapi Swallow. Oke, Swallow. Bawa coba dipasang dan Crimson backhand. Berhasil membuat sosok seorang Mikis kali ini sedikit linglung. Iya, Tapi tetap tidak bisa mendapatkan turret. Ya sayangnya ya, dari lotnya juga yang sia-sia akhirnya. Dan mungkin target terbaik dari Baloski sekarang adalah langsung menuju ke Albert yang tidak pegang Purify. Dan itu terjadi tadi Albert yang bisa di-pick up dengan Tsunami Slam. Dan yang lainnya juga ternyata berusaha untuk melakukan team fight. Yep. Dan Aboy. Yang udah dipercayakan ya, ayo purple buff ambil aja, orange buff untuk Kenziski. Rizky, gak apa-apa Oke. nih. Wah, Make It sudah sakit. jadi badan ya sekarang ya. Iya, dan Iya, Mikis udah tinggal digebukin aja. Aku ikhlas. Gak apa-apa. aku yang ada di depan ya. Tapi itu tadi Sanguine Claw dan impact yang cukup mengikis HP dari Albert. Ya. Ini meskipun kita melihat ada 2 wave misalnya datang ke tempatnya Giki juga ini cukup menguntungkan Giki karena mereka bisa dapetin stacknya. Kumpul-kumpulin lagi dan masih ada santai bro. Santai bro. Kalau dari segi item ya, aku lihat Albert full damage nih. Yap. Full. Mau ke Endless. Iya, dari terlihatnya sih endless ya. Apakah dia nggak mau karena Winter Crown? Kayaknya lebih wise untuk di menit-menit 15 ke atas. Dan melihat para pasukan dari tim EVOS yang memiliki Purify banyak, Albert akhirnya memilih untuk mengumpet juga ya. Karena dia target utama. Dan jangan lupa nih Gik tadi mereka mainnya lagi posisi under. Dari item-itemnya, dari levelnya juga. Sekarang mereka sudah mulai mengejar. Mengejar, stabil. Mulai imbang juga dan ini berarti agak bahaya. EVOS adalah main front to back. Apakah memang jawaban juga? Baloski dikejar? Oh, balas dia bakal coba dihajar di depan sana membuat para pasukan dari tim EVOS. Akan ada Tsunami Slave. Tapi masih ada Purify. Team fight yang gagal diberikan oleh para pasukan dari tim Geek. Ternyata ketika dia sadar Purify itu lebih lama dibandingkan dari fleeting time yang bisa mendapatkan berkali-kali om. Dan sekarang juga Jadi dia sama-sama nggak takut. sebenarnya sama-sama saling riset ya. Sembari menunggu untuk next Lord-nya nih. Kayak keputusan dari EVOS ini harus benar-benar matang. Apakah mereka mau mendapatkan Lord atau dilepaskan saja dan memilih untuk team fight. Gua lihat sih ini Baloski bisa buying time sampai dia punya Tsunami Slam. Team fight dan dia udah tahu targetnya kayaknya bisa dimakan dan bahkan di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS yang dipukul mundur loh dari tadi. Mereka nggak punya badan sama sekali dan itu dia Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan KYE yang tidak memiliki Purify, itu dia target yang utama dan bahkan para pasukan dari tim EVOS. Mereka tidak bisa melakukan nama terhadap gantian. Terlalu banyak damage yang telah diberikan. Tapi Albert termakan, ter-take down. Zoning out bakal coba dilakukan dan Pras di arah top lane mencoba untuk melakukan split push. Pras mendapatkan turret, the best thing yang bisa Pras lakukan. Tapi nampaknya Swallow tertampar oleh Petty Pack. Ini
Hiti bencana. Menancap Bran. Dan Bran. itu saja Bran. No way. Oh no. Hiti bencana. River Sweep dan Make It berhasil membuktikan di depan idolanya kalau dia berhasil menang atas Albert. Wow, dan River Sweep lagi-lagi game 1 hanya download belaka. Pembuktian di hadapan sang idola Megits. Assassin disuruh main tank jungler. Hayu. Yap. Komunikasi dari Geek yang berjalan dengan sangat mulus sekali ya. Tarik ulur mereka. Mereka tahu bagaimana cara untuk bisa memenangkan dengan draft yang mereka pakai tadi. Sabar sekali. 3 Purify pun bahkan tidak sanggup untuk menahan laju dari Geek. Wow, ini terlihat ya bagaimana EVOS yang justru kembali dalam keadaan yang sulit. Mereka terseok-seok kembali. Tapi memang begitu luar biasa konsistensi ya yang dimiliki juga bagi Geek Fam. Dengan strategi yang dirubah, menjadikan Aboy dan Kensiski sebagai helper carry mereka. Dan akhirnya berhasil menutup minggu ke-6 dengan begitu baik dan mengetahui tidak adanya Purify untuk Ki menjadi target dan akhirnya kita ngelihat Baloiski yang jauh lebih aktif. Iya, dan lebih mudah jelasnya untuk penggunaan dari Tsunami Slam ya dengan target-target yang sangat-sangat on point sekali. Meskipun Brans tadi sempat split push, bukan jawaban juga karena semua sudah terlanjur dihabiskan oleh pemain Geek Fam. Wow, ini momen terakhir tadi upaya dari... Oke, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan interview dari Budi Clara Monster. Silakan. Dan Geek Fam, mereka membalaskan dendam kekalahan mereka di leg pertama dengan cukup sadis kali ini 2-1. Cukup close game, cukup close match di mana pada akhirnya balas dendam. Hore nggak Loy? Apa? Balas dendam. Kan? Ami ya, akhirnya udah balas dendam juga.